Oke, untuk selang kepercayaan satu populasi, yang pertama adalah selang kepercayaan untuk MIU ragam populasi diketahui. Contoh soalnya seperti ini. Kita bisa tahu dari contoh soal, N-nya itu 150, rata-ratanya 60.000, dan simpangan bakunya adalah 12.500. Yang ditanyakan selang kepercayaan 0,90 atau 90% untuk pendapatan tersebut. Jadi, kita mengetahui satu min alfanya 0,90, dan alfanya jadinya 0,1. Kemudian, ini menyebar secara normal. Jadi Z alfa per 2-nya itu Z 0,1 dibagi 2, Z 0,05. Bisa kita lihat dari tabel itu 1,64. Untuk rumus manualnya adalah seperti ini. Jika kita menggunakan GenStart, pertama kita klik data menggunakan calculation. Yang kita masukkan pertama kali adalah untuk rumus batas atas. 60.000, ini rata-ratanya, ditambah Z alfa per 2, 1,64 dikali, ini dikurungin lagi, simpangan bakunya 12.500 per akar N. SQ RTN-nya adalah 150 dikurungin juga. Ini kurungnya ada 3. Kemudian tidak lupa kita kasih keterangan di sini batas atas. Soalnya itu tentang pendapatan. Ini adalah batas atasnya. Untuk mencari batas bawahnya, kembali ke calculation. Ini diganti aja menjadi min, kemudian keterangannya juga diganti, jadi batas bawah pendapatan. Tinggal running. Ini adalah batas bawah pendapatan. Bisa dilihat juga di outputnya. Seperti ini. Sama ya. Kemudian ini adalah interpretasinya. Untuk yang kedua adalah penduga bagi nilai tengah MIU satu populasi ragam tidak diketahui. Jadi yang tadi adalah MIU satu populasi ragam diketahui, ini tidak diketahui. Kita langsung ke contoh soal. Di contoh soalnya ragamnya belum diketahui. Kemudian ini diberi keterangan datanya, ada 7 data. Jadi pertama kita masukkan datanya dulu. Ada 7 data dan satu populasi. Kita rename dulu. Tentang asam sulfat. Kita masukkan datanya. 98, 10,2, 10,4, 9,8, 10, 10,0, dan 9,6. Setelah dimasukkan datanya, karena ini ragamnya tidak diketahui, maka kita memakai distribusi T. Jadi kita akan memakai t-test. Bisa dilihat, klik start, summary di statistical test. Di sini ada 1 and 2 sampel t-test. Ini satu sampel. Kemudian ini adalah data kita masukin data kita. Terus min-nya biarin aja segini. Kemudian yang dicari adalah tingkat kepercayaan 95%. Oke. Kemudian 2 arah. Tinggal kita run. Hasilnya bisa dilihat dari output. Jadi di output juga keluar min data dari data kita, yaitu 10, kemudian variansinya 0,08, dan standar deviasinya juga ketahuan 0,28.
Dan untuk melihat selang kepercayaannya di bawah ini, untuk tingkat kepercayaan 95%, selang kepercayaannya itu batas bawahnya 9,738 dan batas atasnya 10,26. Kita cek. Benar ya? Jadi interpretasinya itu dengan tingkat kepercayaan 95%, rata-rata dari asam sulfat berada di antara 9,738 sampai dengan 10,262. Untuk yang ketiga adalah selang kepercayaan untuk proporsi. Selang kepercayaan untuk proporsi ini itu menyebar secara binom. Jadi kita memakai binomial test. Kita langsung aja ke contoh soal. Dari suatu sampel acak yang terdiri dari 75 busi sepeda motor, setelah diteliti ternyata ada 9 buah yang tidak dapat dipakai. Gunakan selang kepercayaan 90% untuk menduga proporsi busi sepeda motor yang tidak dapat dipakai. Jadi diketahui AN-nya itu 75, kemudian 9 buah yang tidak dipakai. Yang kita cari ini adalah selang kepercayaan 90% untuk menduga proporsi busi sepeda motor yang tidak dipakai. Jadi kita anggap peluang suksesnya itu 9, karena yang ditanya tidak dipakai. Kemudian untuk cara manualnya seperti ini. Untuk mencari secara GenStat, kita tinggal klik Start, kemudian Statistical Test, kita mencari binomial test. Jadi di binomial test, centang di datanya itu adalah summary value, metodenya normal. Tadi kita mengetahui number of success-nya itu 9. Kemudian sampelnya, jumlah sampelnya ada 75 busi. Dan karena yang ditanyakan adalah proporsi busi sepeda motor yang tidak dipakai, jadi peluang suksesnya itu adalah 9/75. 9/75. Tingkat kepercayaan yang ditanyakan adalah 90%. Dengan di sini 90%. Kemudian centang yang dua arah dan klik run. Oke. Jadi untuk melihat selang kepercayaan dari proporsi tersebut bisa dilihat di sini dengan tingkat 90%, batas bawahnya adalah 0,05828 dan batas atasnya 0,1817. 1817. Karena ini adalah proporsi, biasanya yang dipakai adalah bentuknya persen ya. Jadi dengan tingkat kepercayaan 90% sudah cukup bukti bahwa busi sepeda motor yang tidak dapat dipakai berada di antara nilai 5,83% sampai 18,17%. Terima kasih.